Kali ini saya akan membahas Saprudin Prawira Negara dari sisi yang mungkin masih kurang populer ya, yakni ketika Saprudin Prawira Negara dalam tanda kutip marah dan kecewa kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Ketika Yogyakarta jatuh itu kan, waktu itu Yogyakarta jadi ibu kota republik ya, gara-gara agresi militer Belanda II, pemerintah Republik Indonesia itu kan hampir mati. Ketika itu kan Bung Karno, Bung Hatta gitu loh, selaku presiden dan wakil presiden, juga Bung Hatta sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia kala itu beserta para menteri kabinet kan ditangkap oleh Belanda. Kalau sampai pemerintah Republik Indonesia mati, maka nasib Republik Indonesia ini akan berakhir. Nasib negara bisa jadi akan selesai. Karena secara teori itu kan suatu negara minimal mesti punya 3 syarat. Yang pertama itu punya wilayah, yang kedua itu punya rakyat, yang ketiga punya pemerintah yang berdaulat. Nah, ketika kemudian Bung Karno, Bung Hatta, dan para menteri kabinet itu ditangkap, otomatis pemerintahan tentu lumpuh. Mujur ada Saprudin Prawira Negara ya. Ketika itu dia menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dan saat itu sedang ada kebetulan di Sumatera Barat karena sedang melakukan kunjungan kerja keluar daerah. Nah, ketika Saprudin mendengar jatuhnya Yogyakarta ini, dia dan beberapa tokoh kemudian membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Ingat ya, pembentukan PDRI ini murni inisiatifnya Saprudin Prawira Negara CS tadi gitu loh. Meskipun belakangan ada telegram dari Bung Karno dan Bung Hatta agar Saprudin Prawira Negara itu mendirikan pemerintahan darurat, namun telegram itu sebenarnya nggak pernah sampai ke tangan beliau. Tatkala Soekarno ditawan, dan saya sesudahnya itu yakin bahwa mereka itu memang sudah ditawan, saya dengan kawan-kawan yang ada di Sumatera memproklamirkan pemerintah darurat untuk melanjutkan perjuangan. Dan karena itu yang akhirnya ya kita melanjutkan perjuangan, dan walaupun Soekarno, Hatta, dan menteri-menteri lain yang ditawan itu menjadi tahanan dari Belanda, mereka itu tidak lepas daripada ya ikatan-ikatan moral dengan pemerintah darurat. Jadi kalau mereka kemudian bisa bicara dengan Belanda, mereka itu hanya bisa bicara karena di belakangnya itu ada pemerintah darurat Republik Indonesia, yang di belakang PDRI itu ada rakyat Indonesia. Posisi PDRI itu makin kuat ya, karena kebetulan saat itu Panglima Sudirman pun yang kemudian mengetahui ada PDRI langsung menyatakan dukungannya. Yang kita tahu kan Panglima Sudirman ini kan pemimpin utama dari tentara ya, dari militer gitu loh. Jadi otomatis kekuatan positioning daripada PDRI itu semakin kuat gitu loh. Pendek kata, dari Sumatera Barat, Saprudin Prawira Negara dan para tokoh-tokoh PDRI itu kemudian berjuang untuk menyatakan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia itu masih ada, masih eksis gitu loh. Nah, dalam perjuangan itu mereka, Saprudin Prawira Negara dan para tokoh PDRI itu harus naik turun bukit,
masuk keluar hutan gitu loh, karena mereka itu dikejar-kejar oleh Belanda gitu loh. Eksistensi dari PDRI ini seketika mematahkan klaim Belanda bahwa pemerintah Republik Indonesia itu sudah lumpuh, sudah nggak ada gitu loh. Dunia internasional pun kemudian langsung mengecam agresi militer Belanda kedua itu. Mereka dunia internasional ya kemudian mendesak Belanda untuk maju ke meja perundingan. Nah, akibat desakan itulah Belanda kemudian terpaksa membuka ruang perundingan dengan Republik Indonesia gitu. Tapi Belanda ini ya licik gitu kan. Ya, dia punya 1000 cara lah bagaimana untuk mempertahankan atau mengembalikan kolonialisasinya di Indonesia kala itu kan. Alih-alih berunding dengan PDRI yang memang bebas, eksis, dan secara nyata itu ada di lapangan, Belanda malah berunding dengan utusannya Bung Karno dan Bung Hatta gitu loh. Padahal kan kita tahu saat itu dua proklamator kita ini masih berada dalam tahanan gitu loh. Jadi mungkin dalam pikiran Belanda kala itu status tidak setara itu bisa bikin Belanda mendominasi di meja perundingan nanti gitu loh kan. Maka terjadilah perundingan Romroyen yang bersejarah itu kan. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, utusan Soekarno-Hatta, sementara Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen gitu loh. Perundingan itu jalannya sangat alot ya, sampai-sampai memerlukan kehadiran Bung Hatta ketika itu dari pengasingannya di Bangka. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta juga datangin gitu untuk urusan itu. Nah, ketika mendengar kabar pelaksanaan perundingan Romboyan inilah Sapunding Prawira Negara begitu marah, kecewa dia kan. Kenapa begitu? Jadi alasannya sebenarnya sangat masuk akal gitu loh. Yang pertama, pemerintah yang secara nyata hari itu kan PDRI gitu loh. PDRI paling tahu apa yang terjadi di Indonesia pasca agresi militer 2. Bukan Bung Karno, bukan Bung Hatta yang ketika itu berada dalam penahanan Belanda gitu loh. Kedua, bagaimana mungkin pemimpin republik dalam status tawanan mewakili kepentingan Republik Indonesia gitu loh. Kan ada tembok psikologis besar di sini yang bisa membuat perwakilan Indonesia itu jadi subordinatnya Belanda gitu loh. Ya orang pemimpinnya ditahan gitu loh. Jadi kan Belanda bisa jadi lebih mendominasi dalam perundingan tersebut gitu loh. Pandangan Saprudin ini didukung oleh Panglima Sudirman, gitu loh, oleh Jenderal Sudirman. Sudirman setuju bahwa pemerintah yang sah yang bisa menjalankan tugasnya untuk bernegosiasi dengan Belanda itu ya PDRI gitu. Bukan Bung Karno, bukan Bung Hatta. Jadi Saprodin Prawira Negara ini memang sangat kecewa lah dengan perjanjian Romroyan itu lah. Menurut dia jika PDRI yang maju pasti hasilnya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi meskipun dia marah, dia kecewa dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta, Saprodin Prawira Negara ini tetap seorang negarawan gitu loh. Ya, jadi meskipun dia nggak dianggap gitu kan, dia tetap mengajak seluruh jajaran PDRI untuk tidak mengganggu jalannya perjanjian Romroyen gitu. Dan memang kemudian apa yang diprediksi oleh Sapudin Prawira Negara akhirnya terbukti gitu loh. Pada akhirnya pencapaian dari perjanjian Romroyen itu memang nggak terlalu mengembirakan lah ya. Jadi isinya kira-kira Belanda dan Indonesia sepakat melakukan gencatan senjata. Terus akan dilakukan konferensi meja bundar. Kemudian ke depannya kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai dengan perjanjian Renville pada 1948. Dengan begitu, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Nah kan, pandangan Saprudin nyata-nyata terbukti.
Sesuai dengan perjanjian Romroyen tadi, penahanan terhadap para pemimpin republik itu pun diperlonggar. Kedaulatan pemerintah Republik Indonesia akan segera diakui oleh Belanda. Pertanyaannya kemudian, pemerintah mana nih yang berkuasa nih? Kabinetnya Hatta yang belum dibubarkan itu, atau PDRI yang secara de facto eksis dan de jure mungkin ya, kan ada telegram tadi kan, pemerintah di Indonesia gitu loh. Bung Karno dan Bung Hatta nggak bisa ujuk-ujuk menarik mandat PDRI tadi gitu loh. Karena memang PDRI itu didukung oleh banyak pemimpin republik, termasuk tentara dan juga rakyat gitu loh. Jadi kalau nekat menarik tiba-tiba gitu, begitu saja, bisa-bisa ya pendukung PDRI jadi marah gitu loh. Bukannya bersatu, Indonesia malah jadi kena perang saudara lagi nanti kan. Karena itu dibutuhkan kerelaan dari seorang Sapudin Prawira Negara untuk mengembalikan mandat pemerintah itu kepada kabinetnya Hatta. Nah, dalam upaya menyelesaikan dualisme pemerintah tadi, akhirnya Hatta dan rombongannya kemudian pergi ke Banda Aceh. Jadi Bung Hatta itu ke sana rencananya buat membujuk Sapudin Prawira Negara gitu loh. Nah, mereka berpikir Sapudin lagi ada di sana gitu kan. Namun ya sia-sia usaha itu kan. Karena Sapudin Prawira Negara itu saat itu sejatinya lagi ada di Sumatera Barat gitu loh. Dan maka dengan agak kecewa gitulah Hatta kemudian kembali ke pengasingannya di Bangka. Namun dia nggak putus asa ya. Hatta kemudian mengirim kembali utusannya. Kali ini dia mengirim Muhammad Nasir, Lemena. Kali ini tujuannya ke Sumatera Barat gitu loh. Nah, pendek kata, rombongan ini kemudian akhirnya ketemu dengan Sapudin Prawira Negara itu di Nagari Koto Kaci namanya, 50 Koto. Kalau dari Padang itu jaraknya sekitar 4-5 jam lah. Nah, perundingan itu antara PDRI dengan utusannya dari Kabinet Hatta tadi berlangsung alot ya, sejak Isya itu loh sampai subuh. Jadi salah satu yang kemudian dipersoalkan adalah PDRI menggugat di situ ya. Kenapa kok mereka nggak dilibatkan dalam perjanjian Romroyen gitu. Dan memang ya tadi ya sangat alot perundingannya ya. Jadi setelah berdiskusi panjang lebar kan, berdebat kan, adu argumentasi, akhirnya kemudian Muhammad Nasir ini melakukan pendekatan dari hati ke hati ya. Jadi dia bilang, dulu sewaktu Soekarno-Hatta ditahan, kami tidak tahu bagaimana nasib Republik apabila PDRI tidak ada. Dan sekarang pun kami tidak tahu bagaimana nasib Republik apabila Bung Sapudin tidak bersedia ke Yogyakarta. Nah, ketulusan Nasir ini kemudian menggugah sisi negarawan seorang Sapudin. Dia kemudian bersedia ke Yogyakarta untuk mengembalikan mandat itu. Kata Sapudin kala itu, dalam perjuangan kita tidak pernah memikirkan pangkat dan jabatan, karena kita berunding pun duduk di atas lantai. Yang penting adalah kejujuran. Siapa yang jujur kepada rakyat dan jujur kepada Tuhan, perjuangannya akan selamat. Setelah perundingan itu, subuh-subuh tadi ya, Sapudin Prawira Negara dan Muhammad Nasir langsung pergi ke Pancuran Tabek Gadang. Mandilah mereka di situ sebelum sholat subuh. Akhirnya pendek kata pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan pertemuan antara kedua belah pihak, antara PDRI dengan Kabinet Hatta tadi di Yogyakarta. Setelah Bung Hatta mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambilnya selaku pemegang kekuasaan pemerintah menyusul kedatangan agresi militer 2, Sapudin sekali lagi menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang amanah. Dengan tulus, dia berikanlah mandat tersebut kembali kepada Hatta. Dan bertangis-tangisanlah para pendiri bangsa kita saat itu. Mungkin kita juga kalau ada di situ nangis kali ya. Begitu
tulusnya seorang Sapudin Prawira Negara. Siapa sih yang hari ini ketika memiliki kekuasaan, kemudian dengan rela hati menyerahkannya kepada kawan sejawatnya demi kecintaannya kepada bangsa Indonesia. Dan akhirnya setelah sekian lama seolah-olah tidak tercatat dalam buku-buku sejarah terutama pada era Orde Baru, akhirnya PDRI itu kemudian dikukuhkan oleh Presiden SBY sebagai Hari Bela Negara 19 Desember tadi. Kemudian Pak Sapudin Prawira Negara diangkat sebagai pahlawan nasional. Bukti bahwa betapa pentingnya makna dari PDRI bagi eksistensi Republik Indonesia hari ini. Sekian dulu dari saya. Banyak maaf. Salam Malang-Alang.